pengecut lagi datang. Kicau, kicau, kicau mania gitu ya. Si pengecut lagi datang ini. Mana juga bawa atom sama nuklir gimana dok? Iya dok. Katanya bawa atom sama nuklir. Itu benar dok. Hah? Bawa atom sama Bener, nuklir. Dok. Bawa rudal. Ya itu gimana dok maksudnya bawa rudal dok? Ya itu bukti-buktinya. Bukti-buktinya rudal. Jadi persiapkan tolong untuk alat pacu jantung, untuk kalau yang pingsan segera disadarkan ya, karena kemungkinan hari ini akan ada yang jatuh pingsan. Ya, jadi tolong disiapkan segala persiapan medis gitu. Dokter Gimana sih? Tadi Dianya? juga bilang akan ada yang jatuh pingsan tuh gimana dok? Kenapa? Ini buktinya berarti buat kaget-kaget juga dong. Betul dong, pasti kaget. Makanya nanti dia ada di mana ini sih? Dulu dok, gimana dok? Hah? Gak mau berhenti dulu. Gak mau, penasaran dibilang pengecut soalnya kabur. Berarti siapa dok? Hah? Sama dok. Siap banget. Mana? Gak ada kan? Kan gak boleh masuk ke dalam. Ya nggak bisa masuk ke dalam. Oh. Iya makanya nggak bisa. Makanya kan cuma di sini doang. Nggak bisa ya? Ya nggak apa-apa. Ya dok, sini. Berarti nggak bisa masuk ya? Ya udah deh. Dok, sini dok. Dokter aja deh. Nggak boleh lah, nggak boleh. Dok, sini. Tapi di dalam situ isinya apa sih bang? Oh sel. Iya, sel ya. Oh sel. Iya. Tahanan banyak di dalam. Banyak Bu, lagi banyak sekarang. Oh jadi ini lagi nunggu persidangan gitu ya Iya, pak ya? jadi maaf ya dok ya. Ya. Sun, selamat ya Sun. Ya, ya. Ya maaf nih dok ya. Nggak apa-apa, santai aja. Iya bener. Dok, hari Ya. ini persidangannya saksi setelah kemarin Dok Dev absen karena ibadah. Akhirnya datang memenuhi Oke. keinginan Richard Lee untuk hadir sebagai saksi dan bertemu dengan beliau bagaimana? Betul. Jadi alhamdulillah hari ini kemungkinan ada 2 saksi, salah satunya Doktif ya. Tadi Doktif berusaha untuk menemui, ternyata memang petugas. Oh tidak boleh kita minggir. Nggak boleh, betul. Ya siap. Depan aja tungguin ini dulu lewat. Kasihan. Ntar ya. Kita tunggu ya, kita lihat jangan mengganggu. Habis itu kita ke depan aja ya. Kita ke depan yuk, ntar. Siang, lancar ya? Enggak. Dia yang nyapa, ya kan? Ya, dia yang nyapa mah kita harus Tahanan juga ada. Yuk. Disapa sama tahanan, nggak apa-apa santai aja. Kan memang bolehnya cuma sampai di situ. Saya tahu sih kalau yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sama, cuman dia lebih kelihatan. Kalau ini di dalam. Selnya kalau ini di dalam banget. Ih jangan lah, memang dan nggak boleh jangan. Kita ikutin aturan aja emang. Saya nggak mau melanggar aturan. Kayak case yang di kampus. Hadir lah. Ini mau kicau mania gitu ya hari ini. Mau di atas Di ruang kecil aja udah. Di mana? Di ruang situ aja enak ya. Boleh, Ya, boleh. soalnya ini keluar masuk. di sana. Ya, sana aja. Di Dok. atas. Boleh. Di sini Dirgahayu ini. Ini mah lomba, dalam aja. Dok. Oh lomba. Ayo guys, di sana aja tuh. Jangan katanya keluar masuk tuh, pintu keluar masuk. Cuma pengen adem aja. Ya. Udah pada makan belum? Belum dok, baru nyampe. Kasih makan. Ma Bang Joni, makan dulu lah. Hah? Panas dok. Makeup luntur. Yuk. Yuk. Nah. Sidangnya sekalian. Sini ya. Oke. Azan dulu nih. Mas Didi, kirim sekarang ke handphone. Apa di dalam aja bang? Hah, dalam ruangan di mana? Biar adem. Capek lah. Mulai tinggi istirahat. Pada belum makan ternyata Bang Joni. Ntar ya. Gua azan dulu sayang. Tadi Richardnya sudah keluar ya? Tadi kan ditunda kan. Terus dia ngomong apa dia? Ya itu pengen dokter kan nggak ketemu nih nggak datang ya itu kalau dokter sampai nggak datang lagi. Tadi pengecut.
Emang mungkin nggak sih dokter menakuti orang yang lagi di penjerong? Takutnya kenapa? Kan dia lagi di penjerong ya? Kemarin kan Kok sudah bilang bahas takut? yang soal Kenapa? dongeng corona ini, tapi dokter tahu yang sampelnya. Enggak, itu mah nggak usah didongengin. Itu namanya new lab. Dokter kerjasama, jadi new lab kerjasama dengan Richard. Jadi nanti kita jelasin ya. Gitu ya. Kalau sama dokter nggak usah pakai dongeng. Kisah nyatanya gimana? Nggak usah jadi pengecut. Kenapa? Nah kan hari ini orang Tokped ya. Hmm? Hari ini kan orang Tokped. Emang ada orang Tokped hari ini? Kan harus 4 kan. Oh, dokter nggak tahu ada orang Tokped. Karena reseller 2, orang Tokped 1, dokter 1. Enggak, saksi 1 dari dokter. 1 saksi korban ada. Nggak tahu, katanya tadi berapa orang? Katanya Bang Randy. Kemana sih 4? Bocorannya itu dari Cuman janji jangan pada ketawa ya nanti yang lihat bukti-buktinya ya. Pasti pada ketawa semua. Hah? Banyak. Oke, terima kasih Mas. Saya bilang ini persidangan yang menjadi persidangan yang sangat lucu sekali sebenarnya ya kan. Sila buat dia lagi guys, gimana teman-teman? kemarin kan disuruh. Kayaknya sinyal deh, nggak ada foto. Barang-barang bisa Udah bilang kan sama orangnya Bu, udah bilang titip. Halo Boy. Hai, sehat sayang. Cumi-cumi gimana kabar cumi-cumi? Itu kenapa itu mereka? Kayaknya framing dokter banget deh. Penakut, kabur lah, lari lah. Kenapa itu lawyernya Bang Faisal? Kan kita sesuai statement. Iya, Bang Faisal ngomong apa? Dokter takut gitu ya? Panjang dan saya nggak buat reportnya dong, itu kan. Mahal sih. Udah? Oke, yuk. Oke, yuk. Apa sayang? Yang Mbak Eva aduh ada pikiran. Kenapa? Bun, cakep. Dari sini aja. Di Kan di selatan. enggak ininya di hebat ya? Drivernya siapa sih kalau boleh tahu? Jerman. terlalu nah. Udah? Dah, yuk. Dah, yuk. Apa? Ya. Yuk. Oke, dokter hari ini akhirnya datang di persidangan. Mungkin setelah lama ditunggu 2 mingguan tidak hadir-hadir. Jadi gini ya, sebenarnya memang dokter pergi umroh itu sebenarnya sudah izin jauh sebelumnya. Jadi pada saat awal sidang, dimulainya sidang, itu dokter sudah bertemu dengan jaksa di sini dan dokter bilang, Pak Jaksa, saya ada jadwal untuk pergi umroh. Dan itu semua sudah terschedule. Nah, akhirnya Pak Jaksa bilang, boleh dok, asal dokter bisa memberikan bukti-bukti bahwa dokter benar-benar berangkat umroh. Jadi kurang lebih nanti panggilan dokter itu kapan? Karena jangan sampai panggilan dokter itu akan bertabrakan dengan jadwal dokter umroh. Nah, pada saat itu sudah diprediksi nih Pak Jaksa bilang, beliau bilang bahwa kayaknya memang kemungkinan akan bertepatan, tapi tidak ada masalah. Kenapa? Karena kan tiketnya itu semua sudah direncanakan sebelum pemanggilan. Dan untuk pengurusan visa itu tidak mungkin diurusin sehari 2 hari. Jadi kalau untuk Richard, ya terdakwa Richard yang bilang bahwa dokter kabur, makanya kamu kalau mualaf itu mualaf yang benar, jangan mualaf-mualafan, ya. Jadi kamu supaya tahu untuk pengurusan visa umroh tuh nggak seperti ngurus yang namanya surat izin praktek, ya, yang hanya sekian jam jadi. Ngurus visa umroh tuh berminggu-minggu, ya, kecuali mungkin lewat channel khusus lah. Kalau dokter kan enggak, lewat jalur yang sesungguhnya. Begitu, ya. Jadi ya tidak ada dokter takut, dokter kabur. Apa yang perlu dokter takutkan melawan seseorang yang kondisinya saat ini lagi ada di penjerong? Ya,
Kalau mungkin dia masih ada di luar, mungkin Doktif masih agak keder nih, dia bisa melakukan sesuatu hal kepada Doktif. Ini orangnya lagi di dalam sel, ya, sudah diamankan, sudah dikerangkeng, udah diborgol, ya, nggak akan mungkin dia bisa menyakiti Doktif kecuali memang lewat bujer-bujernya. Tapi kalau bujer-bujernya mah udah nggak ngaruh, udah silakan Doktif mah udah mentalnya udah bukan ke situ, jadi nggak ada takut sedikit pun. Di bencana aja resikonya nyawa aja Doktif terjunin, apalagi cuman seorang manusia seperti Suneo, terdakwa, aduh jangan sampai nanti di persidangan ngomongnya Suneo terus terdakwa Richard, gitu loh, ya seperti itu, oke? Dok, artinya untuk hari ini sendiri yang ditunggu-tunggu mungkin bukti apa yang menjadi pamungkas atau peluru dari Iya, jadi nanti pelurunya nanti lebih baik kita akan buka di persidangan karena pasti ini akan membuat mata Indonesia bahkan majelis hakim pun akan terbelalak. Bagaimana kelakuan asli dari terdakwa Richard, manipulatifnya seperti apa, nanti akan kita lihat di pembuktian hari ini. Ya, seperti itu. Dok, kemarin itu kan sempat sudah ada 4 saksi yang menjadi saksi di persidangan 2 minggu yang lalu. Dari 4 saksi itu ada 2 saksi yang jawabannya tidak tahu. Beda dengan apa yang telah di BAP pada saat mereka di kepolisian Polda. Ya, kalau menurut Doktif itu hanya giringan framing dari lawyernya. Kalau misalnya dikatakan tidak tahu, ya, dikatakan tidak tahu. Yang pertama Bapak Haryadi Harding itu adalah lawyernya Doktif yang Doktif kuasakan. Beliau memang tidak mengerti secara detail permasalahan yang sebenarnya. Jadi beliau hanya mengerti kurang lebih garis luarnya saja. Seperti itu. Sedangkan Doktif kan menguasakan terhadap Pak Haryadinya. Jadi wajar kalau misalnya memang banyak yang beliau tidak tahu. Misalnya menanyakan tentang aturan BPOM. Ya kan Pak Haryadi bukan orang BPOM. Ya jelas nggak tahu. Terus misalnya kapan tanggal, kapan ini, kan ada invoice-nya juga, tinggal dilihat. Kalaupun nanti ya, Doktif peringatkan ya kepada Bang Faisal ya, Hafiz ya, jangan pernah menanyakan tanggal. Anda bisa baca, Anda bisa lihat sendiri. Ini kejadian sudah hampir 2 tahun, setahun setengah. Ya, kerjaan Doktif tuh sibuk banget, bukan cuma ngafalin tanggal. Ya, jadi Doktif dari sekarang sudah bilang jangan pernah tanyakan tanggal daripada mempermalukan diri Anda sendiri di persidangan. Ya, karena Doktif tidak ingat tanggal berapa. Ya, udah, jadi jangan menanyakan tanggal. Oke, karena Anda bisa lihat sendiri di bukti invoice. Ya, Anda bisa baca sendiri di BAP. Ya, karena nanti kalau ada meleset sedikit pasti akan digoreng sama clipper-clippernya si terdakwa DRL. Tuh kan beda kan sama BAP, tuh kan beda kan. Padahal kerjaan Doktif tuh banyak. Ya, nggak cuma ngafalin tanggal. Dengan yang dari 4 itu semua kan sudah Korban bagus, Tiffany dia bagus kesaksiannya karena memang dia korban, dia beli sendiri. Yang lucunya lagi pertanyaan dari lawyer Bang Faisal. Bang Faisal bisa-bisanya menjadi seseorang yang mengakuin kayak seolah-olah pernah hamil, mual. Padahal yang dijual WT itu tidak diperuntukkan untuk orang hamil. Tidak boleh dikonsumsi oleh orang hamil, tidak disarankan dikonsumsi oleh orang hamil. Itu aturan, itu jurnal. Tapi terdakwa DRL membolehkan untuk orang hamil. Bahkan bilang tanpa efek samping. Itu dokter loh kelakuannya kayak gitu. Membahayakan orang yang lagi hamil. Lawyernya ngebelain. Terus kalau muntah, itu kan muntah karena hamil. Hello Bang Faisal, ya. Glutathione tidak disarankan untuk ibu hamil, asal Anda tahu saja. Ya, lawyer Anda. Anda harus tahu. Ya, kalau Anda tidak mengerti, lebih baik Anda diam daripada mempermalukan diri Anda sendiri. Ya, klien Anda itu adalah seorang dokter. Ya, yang sebenarnya juga tahu L-glutathione tidak disarankan untuk ibu hamil, tapi karena otaknya hanya diisi gimana mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, bahkan ibu hamil, maka dia mengatakan bahwa WT aman digunakan untuk ibu hamil. Oke? Dok, tapi ini terkesan kemarin Richard mengatakan ini adalah seperti persaingan bisnis yang dia mengibaratkan ada kerjasama. Kita akan buktikan di persidangan. Kita akan buktikan apakah ini persaingan bisnis atau memang bisnis dari terdakwa DRL yang emang harus dihancurkan. Ini adalah 2 perbedaan yang sangat signifikan ya. Satu persaingan bisnis yang jahat, yang satunya adalah bisnis yang emang harus dibongkar kedoknya sehingga tidak lagi merugikan masyarakat ratusan miliar. Seperti itu. Kita akan bongkar di persidangan. Dok, kemarin juga
konsul medis itu mengatakan kalau saat persidangan kesaksian Tiffany Ini kamera di bawah nggak kayak nanti postingannya kayak Sinepos hidung doang gitu. Satu muka isinya hidung doang. Tiffany mengatakan kalau saat Agak di bawah pemakaian nih, dia cumi-cumi. pegel, Dok. Oh iya. Saat kesaksian dia berdarah apa nggak ada efek samping darah-darah pas